Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan kembali bergabung bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Cakri. Baik, terima kasih masih bergabung bersama kami, Pak. Ini kita sama-sama tadi melihat bursa sudah dibuka dan IHSG kembali di zona hijau, ini di 6.228 saat ini. Kalau kita lihat apakah IHSG yang di level 6.200 ini memang besar juga pengaruhnya karena kita melihat pertumbuhan ekonomi yang sudah dirilis ini 7,07%. Ini cukup signifikan kan berpengaruh terhadap IHSG kita untuk di pembukaan hari ini? Itu kemarin kali, mungkin itu efeknya kan kemarin waktu sesi 2 ya. Jadi begitu keluar data di GDP yang di atas konsensus 7%-an itu memang marketnya bereaksi positif ya. Jadi beberapa blue chip seperti bank-bank besar yang sebelumnya tidak banyak bergerak juga bergerak cukup tinggi ya kemarin ya. Jadi itu memang hal yang positif untuk kuartal 2 ya. Cuman pertanyaannya kan memang kuartal 3 ini apakah akan tetap seperti itu bagusnya gitu ya karena adanya PPKM ketat atau enggak gitu. Nah itu yang perlu kita lihat. Nah, tapi kalau hari ini sih memang lebih didorong oleh IPO-nya listingnya Bukalapak ya. Yang langsung ARA ya. Dan dengan ARA ini tuh berarti nilai market cap dia itu langsung nomor 12. Tadinya kalau saya hitung kalau nggak salah sekitar 15 atau 16 ya waktu harga IPO ya. Tapi dengan kondisi seperti ini langsung melejit jadi ranking nomor 12 ya. Jadi ini juga mendorong beberapa saham-saham digital termasuk bank-bank digital yang saya lihat masih aktif juga hari ini ya. Tapi blue chip seperti bank-bank besar kelihatannya nggak begitu banyak bergerak ya hari ini ya. Baik, kalau melihat peluang dari saham Buka sendiri akan untuk perubahan atau harga dari saham Buka sendiri akan seperti apa peluangnya begitu Pak Suryali? Kalau ngelihat reaksi hari ini sih mungkin besok juga masih berpeluang juga menguat seperti ini lagi gitu ya. Karena euforia ini kan cukup tinggi ya, apalagi juga investor besar yang berada di Bukalapak itu sendiri kan masih di lock up ya selama 8 bulan kan. Jadi ini kan memang pure lebih banyak investor retail lah. Dan investor retail kalau ngelihat dari permintaan waktu IPO itu kan cukup tinggi ya, sehingga terjadi oversubscribe, sehingga akhirnya terjadi clawback membuat jatah pooling itu menjadi naik jadi sekitar 5% ya. Jadi itu kan memperlihatkan juga minat dari para investor retail ini gitu untuk Bukalapak ya. Baik, dan banyak juga. Yang bagusnya dari ya silakan. Ya, yang menariknya dari Bukalapak ini kan kalau misalnya Bukalapak ini berhasil, jadi itu juga kan membuka perusahaan-perusahaan sejenis ya, fintech lain juga untuk IPO di Indonesia gitu kan. Karena ini kan menjadi benchmark karena mereka merupakan unicorn pertama ya yang IPO di Indonesia. Gitu. Iya, dengan harganya langsung melambung juga begitu ya. Kalau Anda melihat ini erat kaitannya juga sebagai marketplace dengan saham digital juga erat kaitannya juga mungkin dengan saham-saham retail. Sejauh apa ini saham-saham retail juga nampak ikut terdongkrak tidak dengan masuknya Buka dan dengan harga yang juga langsung melonjak langsung masuk di 5 top gainers untuk hari ini? Kalau retail ya berbeda sih ya. Retail itu kan retailnya retail tradisional atau enggak gitu ya, tergantung ya. Kalau yang tradisional kan agak tergantung ya karena ada PPKM ketat ini ya misalnya ya. Tapi kalau misalnya beberapa retail yang banyak ke arah online juga itu mungkin positif juga, termasuk Buka ini kan sebetulnya juga bisnisnya kan ada bisnis retail juga semacam Alfamart gitu ya. Tapi versi Buka gitu yang pertumbuhannya diperkirakan ke depannya malah lebih tinggi dari e-commerce-nya dia gitu. Jadi e-commerce-nya itu kan mungkin persaingan cukup ketat ya sekarang yang untuk Buka ya, karena ada Shopee, ada Tokopedia gitu ya. Tapi mereka memiliki semacam warung gitu yang diharapkan pertumbuhannya itu bakal lebih tinggi dibandingkan si e-commerce-nya sendiri gitu ya. Nah, itu yang membedakan Buka mungkin dari perusahaan sejenis lainnya gitu. Oke, kalau untuk saham-saham digital ini terpengaruh juga tidak Pak dengan kondisi untuk hari ini? Terpengaruh karena kedepannya kan bakalan ada sektor teknologi juga kan di bursa ya. Jadi ada penambahan sektor teknologi. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya kan sektor teknologi ini kan relatif belum banyak di bursa kita dan sekarang ini kan yang dianggap cukup besar itu kan hanya beberapa ya.
Jadi posisi dari mungkin para fund-fund itu juga yang tadinya tidak memiliki teknologi yang begitu banyak itu dengan sendirinya kan harus menambah porsinya ya dengan adanya perhitungan itu ya. Apalagi kan bursa rencananya juga kan akan memberikan semacam apa ya perubahan aturan ya, jadi relaksasi untuk apa namanya kategori aturan pencatatan apa namanya si emiten itu menjadi anggota IDX 30 atau LQ45 misalnya gitu ya. Dengan untuk perusahaan-perusahaan fintech ini ya. Jadi ada kelonggaran di situ ya. Ini menjadi peluang mungkin itu juga baru bisa lagi ya. membantu Baik. mendorong kenaikan harga-harga mereka. Baik, Pak Surya, ini terakhir kita kembali ke IHSG begitu. Apakah ini ada peluang untuk melihat di pekan depan IHSG berpeluang menembus di 6.300? Ternyata cukup tinggi ya karena apa namanya resistannya 6150 itu kan udah tembus juga ya. Jadi kelihatannya kalau misalnya seperti ini dan bukanya juga kelihatannya cukup sukses ya. Harapannya sih bisa mungkin ke arah 64 juga ya, 63 64 gitu ya. Itu mungkin sih. Nah, sekarang mungkin kuncinya tinggal di bank-bank besar ya. Bank besar itu kan relatifnya masih agak lagged walaupun kemarin naik cukup tinggi ya. Dan hari ini kan ada analis meeting dari BRI juga ya untuk memperlihatkan kinerjanya seperti apa ya, walaupun sudah keluar ya tadi pagi ya. Baik, ada peluang untuk IHSG ini bisa menembus di 6.300 atau mungkin di sekitar 64 begitu tadi Anda katakan ya. Baik, terima kasih Pak Surya untuk informasinya hari ini. Pemirsa, Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma.